Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan bacaan surat Al-Fatihah agar ilmu yang kita dapat bisa barokah dan manfaat. Allah hadini ya wali syafaati Rasulillah lahumul Fatihah. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang pertama akan kita bahas adalah sejarah berdirinya. Sebelum Daulah Abbasiyah berdiri, terdapat pemerintahan pada masa itu, yaitu pemerintahan Daulah Umayyah yang berakhir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, yang pada saat itu dipimpin oleh Khalifah Marwan bin Muhammad. Adapun beberapa sebab kehancuran Daulah Umayyah tadi dikarenakan kurangnya melibatkan kaum Mawali atau Azam. Yang kedua, memberikan denda pada bangsa yang dikuasai. Yang ketiga, adanya jizyah bagi para mu'alaf. Dan yang keempat, tidak melibatkan kaum Syiah yang terjadi sejak masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik, sehingga secara de facto berdirilah kekhalifahan Abbasiyah. Selanjutnya kita akan membahas tentang khalifah-khalifah Daulah Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah terjadi sekitar 5 abad, di mana pernah dipimpin oleh 37 khalifah secara bergantian. Adapun beberapa khalifah yang memberikan kontribusi lebih pada kemajuan dinasti Abbasiyah antara lain Abu Ja'far al-Mansur, Muhammad al-Mahdi, dan Harun al-Rasyid. Berikut adalah beberapa prestasi yang diraih oleh 3 khalifah tadi. Yang pertama, Abu Ja'far al-Mansur yang menjabat mulai 754 sampai 775 Masehi. Beliau mengatur politik dan siasat pemerintahan Daulah Abbasiyah sehingga jalur pemerintah tertata rapi dan cermat, yang berimbas pada terjalinnya kerjasama erat antara pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, Khalifah Muhammad al-Mahdi yang menjabat mulai dari 775 Masehi sampai 785 Masehi. Beliau berhasil mencapai kemenangan-kemenangan atas orang-orang Romawi yang dibantu oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Tidak hanya itu, beliau terkenal sangat dermawan dan pemurah, sehingga kondisi dalam negeri saat itu sangat stabil dan tidak ada satu gerakan penting dan signifikan di masanya. Yang terakhir adalah Khalifah Harun al-Rasyid yang menjabat mulai 786 Masehi sampai 809 Masehi. Pada masa pemerintahannya terkenal dengan masa keemasan Islam atau yang disebut dengan The Golden Age of Islam. Pada saat itu, Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Perhatian Khalifah Harun al-Rasyid yang begitu besar terhadap kesejahteraan rakyat serta kesuksesannya mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, perdagangan, politik, wilayah, kekuasaan, bahkan peradaban Islam. Dan yang terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kemunduran atau hancurnya Daulah Abbasiyah. Kemunduran atau hancurnya Daulah Abbasiyah terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berikut penjabarannya. Faktor internalnya disebabkan oleh gaya hidup mewah di kalangan penguasa, persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, dan konflik keagamaan. Nah, yang faktor eksternalnya adanya perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode yang menelan banyak korban. Dan yang kedua, karena adanya serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Saya rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada materi yang kurang, silahkan dibaca kembali bukunya.
dicermati. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.